Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس مؤنس الجليس في مذهب الإمام أو بشرح الياقوت النفيس في مذهب الإمام ابن إدريس رحمه الله رحمة واسعة. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah makruhat as-shaum, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Sebelum kita melanjutkan mubtilat as-shaum, ada satu faedah yang mungkin terlewatkan di dalam makruhat as-shaum, yaitu masalah al-madmadah wal istinsyaq, atau lebih tepatnya al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Kita sebutkan kemarin bahwasanya apabila seseorang berlebihan dalam madmadah dan istinsyaq, ketika dia berpuasa dan madmadah dan istinsyaq itu dalam batasan yang diminta atau yang disunnahkan, yaitu 3 kali. Dalam wudu kan 3 kali, madmadah 3 kali, istinsyaq 3 kali. Apabila dia berlebihan, mubalaghah, dan dia dalam keadaan puasa, maka hukumnya apa ketika ini? Makruh, kan begitu kan? Dan apabila itu sampai tertelan airnya, maka dia menjadi batal. Tapi kalau seandainya dia madmadah dan istinsyaqnya itu di luar yang disunnahkan, madmadah dan istinsyaqnya atau berlebihannya di luar yang disunnahkan, maksudnya madmadah dan istinsyaq yang keempat, madmadah dan istinsyaq yang kelima, madmadah dan istinsyaq yang tidak diperlukan, maka dia tidak dibutuhkan apa? Kita katakan kemarin, tidak perlu mubalaghah. Sekalipun dia madmadah di ujungnya ketelan, batal. Atau dia mubalaghah, baru 1 kali ketelan, batal. Itu kita sudah sebutkan kemarin. Jelas, itu sudah kita sebutkan kemarin. Begitu juga yang tidak disebutkan mungkin adalah, yaitu apabila mubalaghah dalam madmadah ataupun istinsyaq untuk menghilangkan najis. Apabila mubalaghah dan istinsyaq untuk menghilangkan najis, maka di sini tidak dikatakan makruh, dan kalaulah air itu tertelan, maka tidak dikatakan batal. Ini khusus apa? Apabila itu najis, dari suatu najis. Misalkan di mulutnya ada darah, dia kumur pertama belum bersih, kumur kedua belum, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan dia terus setiap kumur itu apa? Berlebihan, dia harus membersihkan benar. Setelah dia ke-10 misalkan ternyata tertelan, apakah dikatakan membatalkan? Jawabannya tidak. Maka dikatakan jawabannya tidak membatalkan. Kenapa? Karena berlebihan dalam madmadah dan istinsyaq untuk menghilangkan najis itu tidak bermasalah. Artinya kalau airnya tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Wadih, ini khusus apa? Menghilangkan najis. Baik, itu faedah yang mungkin terlewatkan pada kesempatan yang lalu atau pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang ke-12 ini dalam kitab Mu'nis al-Jalis, kita akan membahas tentang mubtilat as-shaum. Pembatal apa? As-shaum, puasa. Qala al-muallifu wa kadha al-musannifu mubtilat as-shaum. Qala mubtilat as-shaum walau manduban 11 syai'an. Jadi puasa di sini artinya puasa apa? Yang sunnah ataupun yang fardu. Pembatal-pembatalnya ada berapa? Ada 11. Ya, pembatal-pembatalnya ada 11. Nanti kita lihat
apa saja pembatalnya, kenapa beliau menyebutkan sampai 11 begitu. Baik, 7 9 Baik. Sebagian ulama Syafi'i rahimahumullah menyebutkan pembatalnya 10. Baik, pembatalnya 10, tidak 11. Baik, seperti apa yang beliau sebutkan, dan mereka gabungkan dalam beberapa bait syair. Baik. Nanti kita tulis pada akhir majelis insyaallah. Baik. Qala rahimahullah al-awwal dukhulu 'ainin يمكن الاحتراز عنها مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار إلى ما يسمى جوفا كالمعدة والبلعوم والمريء وباطن الأذن والإحليل والدبر وما لا يجب غسله في الاستنجاء من فرج المرأة وباطن الدماغ وكان ذلك الدخول من منفذ مفتوح عرفا أي انفتاحا ظاهرا يدرك بالعين. Pembatal yang pertama ini adalah pembatal yang mungkin paling pembahasannya cukup panjang. Perhatikan. Pembatal yang pertama adalah memiliki beberapa quyud atau beberapa ikatan. Perhatikan yang pertama apa? Al-awwal dukhulu ainin. Masuknya ain. Berarti sesuatu yang memiliki zat. Itu satu. Dukhulu ainin, maksudnya sesuatu yang memiliki zat, ada zatnya, nampak dia. Nanti akan disebutkan lawan daripada ain itu apa, akan disebutkan, akan disyarah satu persatu. Yang kedua, yumkinul ihtiraz anha. Yumkin al-ihtiraz anha. Mungkin apa? Dia mungkin menghindarinya, atau mudah baginya untuk menghindarinya. Menghindari apa? Menghindari masuknya ain ini tadi. Baik. Menghindari apa? Ain tadi. Kemudian yang ketiga ma'al amdi. Sengaja. Yang keempat wal ilmi bit tahrim. Yang kelima wal ikhtiyar. Perhatikan itu quyudnya penting karena semua ini nanti akan beliau jelaskan satu persatu. Ain lawannya begini, maka kalau begini nanti tidak begini begitu. Kemudian ila ma yusamma jaufan. Lihat masuknya ain, sesuatu yang yumkin al-ihtiraz anha, sangat mungkin untuk apa? Menghindarinya. Kemudian ma'al amdi, dengan sengaja, wal ilmi bit tahrim, dia apa? Mengetahui keharamannya, wal ikhtiyar, dengan pilihannya. Ila ma yusamma jaufan. Masuknya kemana? Kepada jauf. Kepada sesuatu yang disebut dengan jauf. Apa saja jauf yang beliau sebutkan? Kal ma'idah, ma'idah artinya lambung. Kemudian al-bal'um artinya saluran makanan. Begitu juga mari sebenarnya, tapi mari mungkin lebih ke kerongkongan, juga sama saluran makanan juga. Wa batin al-udhun. Batin al-udhun, telinga bagian dalam. Wal ihlil. Ihlil itu, siapa masih ingat? Ihlil itu adalah saluran kencing, makhraj al-baul min adh-dhakari wa makhrajul labani min ath-thadi. Yang belajar al-muqaddimah. Al-ihlil itu makhraj al-baul min adh-dhakari wa makhraj al-laban min ath-thadi. Baik. Saluran keluarnya air kencing itu disebut dengan ihlil, makhraj al-baul. Begitu juga makhraj al-laban, keluarnya ASI, air ASI. Jelas itu disebut dengan ihlil. Qala wad-dubur. Dubur ma'ruf. Qala wa ma la yajib ghasluhu fil istinja'i min farjil mar'ati. Dan sesuatu yang tidak diwajibkan untuk dicuci ketika istinja. Ini semuanya apa?
Semuanya disebut dengan jauf. Sesuatu yang tidak diwajibkan dilakukan istinja padanya dari kemaluannya wanita. Artinya sudah bagian dalam. Berarti apa? Berarti ini jauf. Wadih? Wa batin ad-dimagh. Wa batin ad-dimagh. Dan apa? Dan tengkorak, apa namanya, tempurung ini atau kepala bagian dalam. Jelas? Batin ad-dimagh. Kita tahu di kepala kita ada otak, dan di otak itu ditutupi dengan apa namanya, ini tulang yang di atas ini apa namanya? Hah? Tulang apa namanya ini? Apa saya namanya? Tengkorak ya? Hah? Tengkorak apa, nggak tahu. Oh, ya. Tengkorak, labas. Qala wa kana dzalika ad-dukhul min manfadhin maftuh. Ini yang ketujuh. Wa kana dzalika ad-dukhul min manfadhin maftuh. Ini yang ketujuh. Tadi ain yumkin ihtiraz ma'al amdi, al-ilm at-tahrim, al-ikhtiyar ila ma yusamma jawfan, itu kan 6. Kemudian yang terakhir min manfadhin maftuh, ini yang ketujuh. Perhatikan quyudnya ini baik-baik. Jadi pembatal puasa yang pertama itu memiliki 7 ikatan. Dukhul ain yumkin ihtiraz anha ma'al amdi, al-ilm at-tahrim, al-ikhtiyar ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Ada berapa? Ada 7. Apa yang disebut manfad maftuh? Kata beliau, manfad maftuh adalah urfan ay infitahan zahiran yudraku bil ain. Sesuatu yang terbuka. Jalur yang terbuka. Jalur yang terbuka itu apa? Kata beliau, infitahan zahiran. Terbukanya itu zahir. Yudraku bil ain, bisa dilihat oleh mata. Hidung misalkan. Terbukanya kelihatan atau tidak? Telinga misalkan, terbukanya kelihatan atau tidak? Mulut. Wadih. Jadi sangat kelihatan, bisa dilihat itu apa? Ada lubang masuk ke dalam. Jelas? Tapi nanti akan dibahas misalkan apa? Pori-pori. Kelihatan nggak lubangnya? Ada nggak ini lubangnya sebenarnya? Ada. Tapi nggak kelihatan. Begitu juga di mata. Mata ini juga ada lubang, tapi kelihatan nggak? Enggak. Wadih. Jelas? Jadi sehingga masuknya sesuatu yang bentuknya itu ain tadi. Ingat, sesuatu yang bentuknya ain. Kemudian ini sesuatu ini tidak bisa apa? Atau mungkin dihindari. Kemudian dengan sengaja. Kemudian mengetahui hukumnya. Kemudian dengan pilihan sendiri. Masuknya kemana? Masuk kepada sesuatu yang disebut dengan jauf. Tadi yang disebutkan itu contoh-contohnya semua jauf. Jauf itu bukan hanya perut aja. Jadi sekali sudah masuk ke kerongkongan, nah sudah jauh. Jelas. Begitu juga sudah masuk ke dalam telinga bagian dalam juga jauh. Wadih. Masuk apa obat dari dubur misalkan, masuk kan ada obat yang dimasukkan dari dubur, orang yang misalkan apa susah untuk BAB misalkan, dimasukkan obatnya dari dubur. Nah, jelas agar dia lancar. Dan seterusnya, itu semua namanya apa? Semuanya jauf. Jadi nggak disyaratkan jauf itu di dalam pendapat yang mu'tamad, nanti akan disebutkan kalau nggak salah. Dalam pendapat yang mu'tamad, jauf itu tidak disyaratkan dalam keadaan dia itu bisa merubah makanan tersebut atau tuhilul ghidha. Tuhilul ghidha tidak disyaratkan dia apa? Bisa merubah atau mengolah makanan. Jadi bukan hanya yang di lambung aja. Lambung kan jelas dia mengolah makanan. Sebelum lambung apakah jauf? Naam, jauf. Wadih. Bahkan kepala pun juga jauf. Misalkan kepalanya lubang, air masuk. Atau di situ obat dimasukkan. Nah, itu jauf. Misalkan dia luka, dan seterusnya. Lalu kemudian apa? Min manfadhin maftuh, dari apa? Dari lubang yang terbuka. Jadi sehingga di sana di tubuh manusia itu ada pori-pori misalkan. Ini tidak terbuka secara kasat mata, tapi kalau diperbesar kelihatan dibuka dia. Wadih.
Makanya sehingga orang kalau seandainya meletakkan es misalkan di lehernya, dia akan terasa dingin sampai bagian dalam. Jelas? Karena ada apa? Karena ada rongga-rongga tadi itu. Tapi ini tidak membatalkan. Wadih ya? Kita lihat apa quyutnya satu persatu yang dikeluarkan. Qala fa kharaja bil ain al-athar. Fa kharaja bil ain al-athar. Keluar dari kata apa? Masuknya ain. Berarti masuknya apa? Athar. Athar itu adalah dampak atau efek. Misalkan aroma itu athar. Baik, aroma itu athar. Jelas ya? Atau juga rasa itu juga athar. Jelas? Kita mencium sesuatu tahu kerasa pahit di tenggorokan kita. Ya enggak? Terkadang begitu kan? Kita mencium sesuatu tiba-tiba pahit di tenggorokan kita. Itu athar, bukan ain. Jelas? Itu athar. Qala fala yadur wusul ar-rih bisyammi ila ad-dimagh wala wusul at-ta'am bidh-dhawq ila al-jawf biduni wusul 'ainin min dhalika al-madhuq. Kata beliau, lihat, keluar darinya rih dan ta'am. Rih adalah apa? Tadi asap atau aroma atau apa yang dia itu dirasakan sampai dimagh, sampai dalam kepalanya. Dia bisa mencium, oh ini harum. Coba itu apa namanya? Misalkan ada parfum atau sesuatu yang wangi atau bahkan sesuatu yang busuk. Ketika kita masuk aroma itu ke dalam hidung kita, apakah hanya berhenti di ujung hidung atau masuk ke dalam? Masuk ke dalam, tapi membatalkan enggak? Enggak, karena dia bukan apa? Karena bukan ain. Karena bukan ain ya. Wadih ya. Kemudian begitu juga apa? At-ta'am, yaitu apa? Rasa. Ketika seseorang merasakan sesuatu di tenggorokannya tanpa apa? Tentu tanpa masuknya zat itu kepada tenggorokan. Ya kalau masuk ya, misalkan dia gulanya masuk, ya namanya itu apa? Membatalkan. Gula ada zatnya enggak? Walaupun yang kecil ada zatnya enggak? Kelihatan enggak ada zatnya? Baik. Tapi misalkan dia cuma ngambil satu butir gula kemudian dirasakan dan langsung dibuang, sudah enggak ada. Tapi dia kerasa sampai di tenggorokan misalkan. Maka ini tidak membatalkan selama zatnya tidak masuk. Cuman masuk apa? Rasanya. Jelas ya? Atau misalkan seseorang biasanya mungkin menggunakan celak atau menggunakan obat mata, akan terasa pahit di tenggorokannya, rasanya pahit. Wadih. Jelas ya? Ala kulli hal, itu semua athar itu tidak membatalkan puasa. Qala wa kharaja biqauli yumkin al-ihtiraz anha ma la yumkin al-ihtiraz anha. Lihat ini qaid yang berapa? Yang kedua. Tadi apa? Ain, zat dukhul ain. Yang kedua, bisa menghindarinya. Berarti lawannya apa? Yang tidak bisa dihindarinya atau yang susah dihindarinya. Mungkin bisa tapi dia susah. Ada masyaqqah di situ. Kahubar at-tariq. Seperti apa? Debu. Seperti debu. Debu itu ada zatnya enggak? Ada zatnya enggak debu itu? Ada. Debu itu ada zatnya? Jelas. Sehingga kalau dia misalkan masuk ke mulut seseorang atau masuk ke tenggorokan langsung ke bagian dalam, apakah membatalkan? Nah, tidak. Nanti ada perincian masalah khubar tapi kita lewat dulu. Qala wa gharbalat ad-daqiq. Serbuknya apa? Daqiq. Tepung. Orang zaman dulu kan tepung itu kan digilingnya masih secara manual. Tapi ditumbuk. Kemudian setelah itu dia disaring. Tahu kan? Namanya orang disaring kan, ditumbuk, setelah ditumbuk kemudian disaring. Ketika disaring itu pasti akan ada serbuknya. Wadih. Begitu juga khubar al-ur khusus begitu. Ini dikatakan akar manis. Saya lihat coba dhabitnya. Enggak tahu ini tanaman apa, tapi katanya digunakan untuk
Tapi begitu di dalam apa namanya, dalam kamus akar manis, katanya digunakan untuk makanan. Enggak tahu apa ini. Ala kulli hal. Qala wariq asy-syakhs. Baik, wariq asy-syakhs. Wariq asy-syakhs nafsuhu haitsu kana tahiran ghaira mukhtalitin binajis. Yaitu apa? Ludah, air liur. Air liurnya di siapa? Air liurnya dia sendiri. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan suci. Haitsu kana tahiran, suci dan tidak tercampur dengan najis. Contohnya apa? Kadam. Al-lithah. Lithah artinya misalkan gusi. Gusinya berdarah, maka air liur itu akan campur dengan darahnya. Maka ini air liurnya mutanajis atau suci? Mutanajis. Maka sehingga kalau ditelan membatalkan. Tapi kalau dia masih suci dan tidak tercampur dengan yang lainnya. Qala wa haitsu lam yakhruj minal fam. Lihat catatan-catatan ya. Air liurnya dirinya sendiri, satu. Kemudian dia suci, dua. Kemudian apa? Belum keluar dari apa? Dari mulut. Belum keluar dari fam, mulutnya. Baik, qala fala yafsudu as-shaum bidukhuliha ila al-jawf. Wadih. Jadi kalau walaupun sekalipun dia mengumpulkan apa? Ludahnya dikumpulkan, tapi di mulutnya, habis itu ditelan. Tidak membatalkan. Tapi kalau sudah ludahnya dikeluarkan, kayak seperti anak kecil itu biasa main-main ludah, dikeluarkan, habis itu dimasukkan lagi. Ini kalau ketelan batal. Jelas? Ini kalau ketelan batal. Tapi kalau masih di lisannya, sekalipun lisannya dikeluarkan tapi ada ludahnya, ditelan lagi tidak batal. Kenapa? Karena masih pada tempatnya. Jelas? Karena ludahnya masih pada tempatnya. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, bukan lagi tempatnya. Sedangkan kalau lisan itu masih tempat ludah. Sekalipun lisannya keluar, habis itu dimasukkan, ludahnya masih berada pada tempatnya. Wadih. Tapi kalau sudah keluar, baik, lalu kan ditelan lagi, maka ini. Jelas. Nanti terjadi apa? Tusuk gigi. Tahu tusuk gigi? Tusuk gigi itu ada ludah kan? Kita misalkan bersihkan gigi dan seterusnya, kita buang. Habis itu tusuk gigi ini ada ludah kita. Biasanya orang masih ditaruh di mulutnya. Habis itu dimut-mut gitu kan. Itu akan tercampur dengan apa? Dengan ludah yang sudah keluar kemudian dimasukkan lagi. Ya enggak? Ini membatalkan. Wadih, ini membatalkan. Jelas? Ini penting makanya. Atau misalkan dia masukkan sesuatu, dikeluarkan lagi, masukkan lagi. Iseng gitu, ada benang, kan ada biasa yang suka iseng. Ada misalkan apalah, tali lah atau apalah, dimasukkan, keluarin, masukkan, keluarkan. Ketika dikeluarkan itu ada air liurnya nggak? Ada. Dimasukkan lagi, air liurnya masuk lagi, kecampur sama air liur yang dalam, habis itu ditelan. Wadih, jelas ya? Tsumma qala wa kharaja bil 'amdi wal 'ilm wal ikhtiyar. Kita akan lewati dulu semua, baru nanti kita akan kembali ya. Qala wa kharaja bil 'amdi wal 'ilm wal ikhtiyar. Ini lihat. Langsung berapa? 3 ya. 3, 4, 5. Bil 'amd, al-'ilm, al-ikhtiyar. Tadi kan 1 dan 2 al-'ain, kemudian 2 yumkin al-ihtiraz. 3, 4, 5 adalah apa? Bil 'amdi wal 'ilm wal ikhtiyar. Keluar dari kata sengaja, mengetahui dan apa? Dengan pilihan diri sendiri. Ma law dakhalat al-'ain ila al-jawf ma'an nisyan. Nisyan lawan dari apa? Lawan dari al-'amd. Awil jahl lawan dari al-ilm, awil ikrah lawan dari al-ikhtiyar. Jelas itu semuanya lawannya. Wa mahal kaunil jahli 'udhran idza nasha'a ba'idan 'anil ulama aw kana hadits 'ahdin bil Islam. Wadih, ini sudah sering terulang-ulang. Jadi kalau seandainya dia makan sesuatu tapi dia makannya itu lupa, batal enggak? Enggak. Sekalipun makannya banyak, minumnya banyak, enggak, tidak membatalkan selama dia lupa. Innama at'amahu Allah wa saqah. Allah memberikannya dia makan dan memberikannya dia minum. Kalau dia makan, dia minum.
Kalau seandainya dia tidak mengetahui, dan maksudnya tidak mengetahui di sini apa? Tidak mengetahui dan diberi apa? Diberi udzur, diberi maaf, diberi keringanan. Siapa itu yang diberi keringanan atau diberi udzur? Siapa? Orang yang tinggal jauh dari lingkungannya para ulama atau dia baru masuk Islam. Begitu juga kalau dia dipaksa suruh makan, dia makan terus, dipaksa suruh minum, berharap ada yang memaksa, ya. Sedang lapar-laparnya berharap ada yang memaksa. Alhamdulillah batal puasa saya nggak batal, begitu kan? Allah. Qala wa kharaja tayyib biqaulihi ma yusamma jaufan ma la yusamma kadzalik. Dan keluar dari kata jauf sesuatu yang bukan jauf. Ini yang keberapa ini? Kata yang keberapa? Yang keenam, ya kan? 1 2 3 4 5, kemudian ini yang keenam, ma yusamma jaufan. Qala kadakhil mukh as-saq. Tayyib. Kadakhil mukh as-saq أو لحمه. طيب وما يجب غسله في الاستنجاء بالنسبة للمرأة. Contoh yang tidak jauh adalah apa? Contohnya adalah yang di dalam tulang betis. Tulang itu di dalamnya ada namanya apa? Ada sumsum. Jelas? Itu namanya mukh. Jelas? Mukhus saq. Mukhus saq, jelas. Jadi ada tulang, di betis kita ada tulang, sahih. Kemudian di dalam tulang itu ada putih-putih itu. Jelas. Itu namanya apa? Sumsum kan? Nah, itu namanya mukhus saq. Berarti kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tulang itu, ke dalamnya, itu bukan jauf atau dagingnya. Dagingnya betis, misalkan masukkan sesuatu ke dalamnya. Dimasukkan pisau lah, dimasukkan apalah, dimasukkan jarum lah, dimasukkan apa. Tidak jauf. Tidak membatalkan. Wadih ya? Begitu juga misalkan paha. Juga sama. Qala wa ma yajib ghasluhu fil istinja bin nisbati lil mar'ah. Begitu juga tidak dianggap jauf adalah kemaluan seorang wanita yang kalau istinja itu harus dibersihkan. Jelas itu tidak disebut jauf. Tapi kalau yang tidak wajib dibersihkan itu jauf. Tapi yang wajib dibersihkan. Kalau yang tidak wajib dibersihkan. Itu disebut apa? Jauf. Kalau yang wajib dibersihkan dari kemaluan seorang wanita dalam istinja, ketika beristinja itu maka tidak disebut dengan jauf. Wadih. Sekalipun dia kalau berdiri tertutup, ya kan? Tapi kalau dia duduk atau jongkok terbuka, maka di sini tidak dikatakan dia apa? Masukkan sesuatu pada jaufnya. Misalkan dia menyiram air. Padahal ini kalau berdiri dia tertutup, tapi kalau dia jongkok terbuka, tidak dikatakan dimasuk dalam jaufnya. Kenapa? Karena itu diwajibkan di apa? Istinja, baik, di daerah tersebut. Tapi kalau seandainya itu lebih dalam lagi yang tidak diwajibkan untuk membersihkan, itu baru disebut apa? Jauf. Kemudian qala wa kharaja biqaulihi min manfadhin maftuh ma laysa kadzalik. Dan keluar dari kata-kata min manfadh maftuh, dari lubang yang terbuka, dari sesuatu yang terbuka, dari celah yang terbuka. Ma laysa kadzalik, keluar darinya apa? Sesuatu yang terbuka. Contohnya apa? Qala fala yadur wusul ad-dawa bi tasharrub al-masam. Maka tidak yadur, tidak bermasalah, artinya tidak membatalkan puasa obat yang diserap oleh pori-pori. Misalkan dia naruh salep, keserap nggak ini salep ini ke dalam? Misalkan tangannya bengkak, ditaruhlah salep itu, masuk nggak dia? Masuk. Tapi batal nggak? Enggak. Baik, dia meletakkan dawa obat bitasyarrub al-masam dengan apa? Diserapnya pori-pori tadi. Al-masam artinya pori-pori. Jelas? Qala walal iktihal wa in wajada ta'ma al-kuhli fil halqi. Begitu juga tidak apa? Tidak membatalkan iktihal. Apa itu iktihal? Celak. Tahu celak enggak? Jelas? Diletakkan di mata. Tapi dia merasakan pahit di mana? Di tenggorokannya.
Pahit-pahitnya dari mana? Dari celahnya. Kenapa? Karena dia laisa min manfadhin maftuh. Karena mata itu bukan manfad maftuh. Walaupun kata dokter, kata ahli medis manfad maftuh. Ada katanya saluran sampai kepada tenggorokan. Tapi kita katakan, apakah saluran tersebut itu nampak dengan mata kita atau tidak? Tidak. Karena tidak nampak maka apa? Maka di sini manfaatnya maftuh atau ghair maftuh? Ghair maftuh. Karena tadi kan dikatakan manfaat maftuh itu apa? Infitahan zahiran. Infitahan zahiran. Qala fala yadur usul tayyib. Qala wa kadza la yadur wada' ad-dawa' fil 'ain. Wa in wujida atau in wajada ta'mahu fil halq. Li'anna infitah al-'ain laysa infitahan zahira. Baik. Begitu juga kalau dia meletakkan obat. Biasa kan tetes mata gitu. Pahit enggak? Pahit. Tapi itu apa? Infitahnya bukan laisan fitahan zahira. Wadih ya? Karena tidak manfaat yang maftuh. Karena bukan manfaat yang maftuh. Tadi kan dhabitnya manfaat yang maftuh apa? Lubang atau celah yang apa? Yang bisa dilihat oleh mata. Nah, kelihatan hidung, kelihatan enggak? Manfaat maftuh. Telinga, dubur, wadih. ثم قال وكذا لا يضر وصول الدواء ولو مغذيا عن طريق الحقن في العضل أو الوريد. Kata beliau, begitu pula ini sekarang kiasnya, yaitu apa? Tidak la yadurai, tidak bermasalah, maksudnya tidak membatalkan. Sampainya obat itu walaupun obat ini mughadhiyan. Obat ini membawa misalkan makanan, maksudnya vitamin misalkan. Jelas, vitamin itu kan didapatkan dari makanan atau membawa protein misalkan. Jelas. Atau membawa yang lainnya, jelas. Maka ini walau mughadhiyan an tariqil huqan. Al-huqan artinya apa? Suntikan. Ini dengan bahasa di sini, huqnah itu adalah artinya suntikan. Huqan jamak dari huqnah. Suntikan. Walaupun kita kenal kalau huknah dalam tulisannya fuqaha yang sebelum sekarang atau bukan masa kontemporer yang belum dikenal apa suntikan, huknah itu apa? Obat yang dimasukkan melalui dubur ataupun melalui qubul. Itu namanya huknah. Ya kan? Kita sudah pernah bahas itu di dalam muqaddimah di sebelumnya. Pokoknya kalau ada kalimat huknah dibahas oleh ulama sebelum zaman sekarang, itu maksudnya itu tadi. Tapi kalau sekarang bahasa Arabnya suntikan itu adalah huknah tadi. Jelas? Maka kalau dia disuntik, entah itu fil adl di ototnya, di bagian sini misalkan, atau di pantatnya, jelas? Atau fil warid, di pembuluh darahnya, maka itu semua tidak membatalkan. Itu semua tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Qala li anna lahma as-saq wal fakhidh wal alyah laisa jawfan. Karena tadi daging apa? Daging sak, betis tadi. Begitu juga fakhidh. Apa fakhidh? Paha. Begitu juga alyah, pantat apa? Laisa jawfan, bukanlah jawf. Kalau suntikan itu dimasukkan ke paha, apakah suntikan ini masuk dalam jawf? Enggak, dimasukkan ke dalam betis. Misalkan betisnya harus dioperasi dan dia harus dibius misalkan, masukkan ke dalam betis, atau pahanya, atau pantatnya, sama aja. Atau misalkan di lengannya sini, ini kan disuntik di lengan sini kan, ini kan imunisasi ya biasanya. Ini kan bukan melalui jalur pembuluh darah, ya kan? Di sini. Baik, begitu juga qala wa kadza dam fil uruq laisa jaufan. Begitu juga darah yang ada di pembuluh darah itu juga bukan jauf. Baik, begitu juga darah yang ada di pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini bukan jauf. Wadih. Pembuluh darah ini bukan jauf. Qala wa kadza ad-dam fil 'uruq laysa jawfan idh huwa kad-dam fi dakhil 'azm as-saq. Karena dia sama aja. Baik. Darah yang ada di pembuluh darah itu, kata beliau,
sama hukumnya dengan darah yang ada di azum as-saq, yang ada di tulang betis. Wadih? Ala kulli hal, itu semua bukan jauf. Qala wa nassa Ibnu Hajar wa ghairuhu ala adam i'tibari dzalika kullihi jaufan. Ibnu Hajar dan yang lainnya menyebutkan bahwa itu semua bukan dianggap jauf. Kata beliau, qala walau sullima kaunuhu jaufan fa inna dzalika al-ghidha lam yasil ila al-jawf min manfadhin maftuh infitahan zahiran bal mahalul ibrah yansaddu bi mujarrad izalatiha. Kalaulah ada yang mengatakan bahwasanya itulah jauf, kata beliau, lau sallamna, baik. Kalau seandainya kita ini merendah diri atau kita ini pasrah, oke, enggak apa-apa, itu kita anggap jauf. Tapi obat yang masuk ke dalam tubuhnya ini, apakah melalui manfad maftuh atau manfad tidak maftuh? Manfad yang tidak maftuh. Misalkan dia di pahanya, tapi pahanya ini ada lubang? Enggak ada. Dia di misalkan di suntik atau misalkan di infus. Di infus sama aja. Infus ini kan ada vitaminnya, ada proteinnya, ada macam-macam kan? Sekarang soal, apakah ini jauf? Kita katakan tadi pertama, itu tidak jauf aslan, jadi tidak membatalkan. Taib. Kalau andai kata kita mengatakan taib itu jauf, ada yang lain lagi, yaitu apa? Dia masuk ke dalam jauf tapi bukan melalui jalur apa? Jalur yang maftuh. Dia masuknya melalui jalur yang tidak maftuh, yang tidak terbuka. Jelas? Maka beliau katakan apa? Lam yasil ilal jauf min miftahan zahiran, yang tampak dia terbukanya. Ini tangan enggak tampak. Ketika dilubangi, oh ini bolong. Tapi kan kalau diambil, langsung dia menutup. Nah, kata beliau apa? Bal mahalul ibrah yansaddu bi mujarrad izalatiha. Bahkan tempat ibrah, suntikan itu, jarum itu, ibrah itu jarum. Tempat jarum itu kalau sudah dilepas jarum itu akan menutup enggak dia tempat ini? Menutup atau terbuka terus? Enggak mungkin terbuka terus. Bisa disalahkan dokternya. Jelas. Tempat jarum itu kalau sudah setelah disuntik kemudian ditarik lagi akan tertutup dengan sendirinya, menunjukkan ini manfaat maftuh atau manfaat ghair maftuh. Manfaat ghair maftuh. Wadih. Ala kulli hal, bahwasanya itu semua berarti sesuai dengan yang beliau sebutkan, bahwasanya suntikan, infus, apakah itu di urat, apakah itu di pembuluh darah, apakah apa yang disuntik itu membawa makanan, maksudnya membawa protein, membawa vitamin atau murni obat, sama saja hukumnya tidak membatalkan. Wadih? Tentu ini adalah salah satu pendapat ulama Syafi'iyah kontemporer dalam menyikapi masalah suntikan dan infus. Kita sudah pernah sebutkan atau yang pernah membaca Ghayatul Munah, ada perbedaan di situ di kalangan para ahlul ilmi. Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang apa? Tentang pembatal yang pertama. Baik, selesai dengan pembatal yang pertama. Baik. Lalu kemudian sebelum kita melewati pembatal yang selanjutnya, kita ada beberapa masail yang perlu kita ketahui. Baik. Pertama tadi, perhatikan pembatal yang pertama ini apa? Masuknya ain, sesuatu yang ada zatnya. Dikatakan, dan ini termasuk min mulahil ilm. Baik. Min mulahil ilm walaysa min uqadiha, yaitu sebagai faedah bahwasanya ahlul ilmi atau fuqaha Syafi'iyah mengatakan, bahwa selain Syafi'iyah mengatakan juga, apabila seseorang itu memakan atau meminum dari makanan dan minuman dari surga, maka itu tidak membatalkan puasanya. Jelas? Misalkan karamah, Allah turunkan makanan dari surga. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Datang dari surga misalkan. Wadih. Andai kata datang dari surga, ya Allah turunkanlah makanan dari surga, kemudian Allah turunkan. Karamah minal karamat. Kalau ada yang begitu. Maka kalau dia makan ini dikatakan fuqaha tidak membatalkan. Karena maksud ain di sini adalah ain min a'yanid dunya. Ainun min a'yanid dunya. Dari zat-zat yang ada di dunia ini. Beras,
tepung, bakwan, nah itu membatalkan. Jelas? Tapi kalau dia dari makan di surga atau minum di surga, katanya tidak membatalkan. Gimana contohnya? Kalau karamah, baik, karamah min karamat. Seperti kan, seperti sebagai contoh katanya, Rasulullah SAW ketika dibelah dadanya. Rasulullah memang pernah dibelah dadanya. Baik. Kita tahu bahwasanya salah satu peristiwa itu Rasulullah dibersihkan menggunakan apa? Air Zam-Zam. Dan bejananya itu terbuat dari apa? Dari emas. Dikatakan bejana itu yang terbuat dari emas itu adalah bejana datang dari surga. Kalau bejana dari emas boleh enggak? Di dalam Islam boleh enggak bejana dari emas? Enggak boleh. Tapi karena ini bejana emas ini dari surga, maka itu tidak mengambil hukum dunia. Wadih, jelas. Hakadha yaqulun ulama. Disebutkan ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka. Ala kulli hal. Kemudian pembahasan yang lain pula yang mungkin terlewatkan. Taib ghubar at-tariq tadi, yaitu apa? Debu jalanan. Taib. Kalau debunya itu suci, maka di sini tidak ada masalah. Wadih. Ghubar at-tariq. Kalau debunya itu suci, masuk. Maka di sini tidak ada apa? Tidak ada masalah. Taib. Baik. Wadih. Kalau itu debunya suci maka tidak ada masalah. Ya, misalkan dia tidak sengaja. Tapi kalau dia membuka mulutnya sengaja. Dibuka mulutnya masuk itu debu. Dia sengaja dibuka. Kalau dia nggak sengaja nggak ada masalah, jelas ya. Apabila debu itu debu yang suci, jelas. Debu yang suci masuk ke dalam mulutnya dan ditelan sama dia, ketelan sama dia. Wadih, masuk ke dalam mulutnya atau masuk ke dalam tenggorokan dan telan tanpa sengaja. Sekalipun itu banyak. Baik. Maka di sini tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah apabila dia sengaja membuka mulutnya. Ada debu datang dia buka mulutnya sengaja. Angin debu misalkan dibuka sengaja mulutnya, akhirnya masuk itu debu ketelan. Jelas ya? Maka di sini tentu membuatnya dia haus ya kan? Baik. Maka di sini dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan dimaafkan apabila debu tersebut itu sedikit. Kalau dia sengaja membuka mulutnya. Ibnu Hajar mengatakan kalau itu sedikit maka dimaafkan, artinya tidak membatalkan. Tapi kalau banyak maka membatalkan. Kalau itu debunya suci ya. Debunya suci, sengaja membuka mulutnya. Apabila sedikit, maka dimaafkan menurut Ibnu Hajar. Kalau banyak, tidak dimaafkan menurut siapa? Ibnu Hajar. Tapi Ar-Ramli mengatakan dimaafkan. Artinya debu itu suci, sengaja atau tidak sengaja, mulutnya dibuka ini, banyak atau sedikit, maka semuanya dimaafkan. Menurut siapa? Menurut Ar-Ramli. Kemudian kalau debunya itu adalah debu yang najis. Apabila debu itu debu yang najis, maka Ibnu Hajar mengatakan yadurru mutlaqan. Apabila itu debunya yang najis, maka itu membatalkan puasa. Wadih. Apabila debunya itu debu yang najis, maka membatalkan puasanya menurut Ibnu Hajar. Berarti juga begitu juga menurut Ar-Ramli. Bagi mu'tamadnya begitu ya. Tapi berarti mu'tamadnya begitu. Kata At-Tirmidzi di sini wal hasilu anna al-ghubar an-najis yadurru mutlaqan. Kenapa? Li ghiladi amrin najasati, karena beratnya perkara najis, wal nudrati husulihi, karena juga jarang bin nisbati lit-tahir kalau dibandingkan dengan yang suci. Wa annal ghubara at-tahir in ta'ammadahu bi an fataha fahu hatta dakhala ufiya an qalilihi faqat wa in lam yata'ammadu ufiya anhu wa in kathura hadha. Ini kata Ibnu Hajar. Wa i'tamada ar-Ramli al-'afwu mutlaqan wa in kathura wa ta'ammada wa lam yuqayyidhu bit-tahir. Oh, berarti benar. Berarti Ar-Ramli berbeda dengan Ibnu Hajar. Afwan, tadi berarti salah. Kata Ar-Ramli di sini wa i'tamada ar-Ramli al-'afwu mutlaqan wa in kathura wa ta'ammada wa lam yuqayyidhu bit-tahir. Ar-Ramli pendapatnya dia
sawaan dia sengaja membuka mulutnya atau tidak sengaja, debunya banyak atau sedikit, suci ataupun najis, semuanya dimaafkan. Jelas? Jadi tadi sudah benar catatan saya di sini, tapi kemudian jadi begitu. Sedangkan jadi ada dua pendapat. Ar-Ramli mengatakan apa? Debu itu banyak atau sedikit, debu itu najis atau suci, dibuka mulutnya sengaja atau dibuka mulutnya dengan sengaja, maka ini semuanya tidak membatalkan puasanya. Ibnu Hajar mengatakan apa? Kalau debunya itu najis, sedikit atau banyak, membatalkan. Sengaja atau tidak, jelas membatalkan. Sedangkan kalau debu itu tidak najis, artinya suci, kalau dia tidak sengaja, sedikit atau banyak, dimaafkan. Tapi kalau dia itu debu itu suci dan sengaja dibuka mulutnya, maka yang banyak tidak dimaafkan, yang sedikit dimaafkan. Jelas ya? Wadih ya ikhwan, perinciannya begitu. Jelas ya? Saya ulangi yang terakhir. Ar-Ramli tidak membedakan, mau itu debunya banyak atau debunya sedikit, mau itu debunya suci atau debunya najis, mau dia sengaja membuka mulutnya atau tidak sengaja membuka mulutnya. Ar-Ramli tidak membedakan. Wadih? Sedangkan Ibnu Hajar membedakan. Kalau najis, maka dia apa? Maka dia membatalkan. Sawaan dia sengaja membuka mulutnya atau tidak sengaja, sawaan hanya sedikit atau banyak, membatalkan. Kalau debunya suci, kita tanya dulu, apakah debu yang suci ini dia membuka mulutnya sengaja atau tidak sengaja? Kalau dia seandainya tidak sengaja, maka dimaafkan, artinya tidak membatalkan, banyak ataupun sedikit. Tapi kalau dia sengaja, maka yang membatalkan itu yang banyak. Tapi kalau yang sedikit itu tidak membatalkan. Wadih ya? Begitu rinciannya tentang ghubarut tariq. Taib. Kemudian selanjutnya pembahasan yang lain, yaitu adalah masalah al-iktihal. Menggunakan celak tadi. Menggunakan celak ini kita katakan di dalam mazhab tidak membatalkan. Jelas? Tidak membatalkan. Dan mu'tamadnya adalah khilaful aula. Mu'tamadnya iktihal itu adalah khilaful aula. Baik. Maka di sini bisa dimasukkan dalam makruhatis shaum, atau hal-hal yang dimaksudkan dalam puasa adalah meninggalkan hal-hal yang diperselisihkan, apakah ia membatalkan atau tidak. Itu termasuk dalam makruhat as-shaum. Termasuk dalam makruhat as-shaum bisa dimasukkan di dalamnya adalah tidak melakukan hal-hal yang diperselisihkan, apakah dia membatalkan atau tidak, sekalipun di dalam mazhab tidak membatalkan. Wadih. Contohnya iktihal. Apa iktihal? Menggunakan celak. Menggunakan celak ini tidak membatalkan di dalam mazhab, tapi dikatakan khilaful aula, dan khilaful aula termasuk aqsam makruh, bagian dari makruh kan. Ada makruh karahat tanzih, ada khilaful aula. Baik, jelas ya? Walaupun ada sebagian juga ulama Syafi'iyah menguatkan bahwasanya itu bukan khilaful aula, tapi apa? Makruh, iktihal ini tadi. Tapi mu'tamadnya khilaful aula. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya itu adalah makruh. Siapa yang mengatakan batal? Baik, dikatakan yang mengatakan batal itu adalah Imam Malik. Jadi, yang membatalkan dari apa? Iktihal. Jadi orang kalau menggunakan celak itu batal. Itu dinisbatkan pembatal puasa menurut mazhab al-Malikiyah. Menurut mazhab al-Malikiyah. Jelas ya? Ini juga ada kaidah yang lain, yaitu perhatikan, beberapa kali saya membaca hal-hal yang diperdebatkan atau diperselisihkan ulama dalam membatalkan atau tidak membatalkan. Menurut Syafi'iyah tidak membatalkan, tapi kalau dia melakukan tidak batal. Pertanyaannya, apakah dia disunnahkan untuk mengganti puasanya? Di dalam mazhab na'am, dia disunnahkan untuk mengganti puasanya. Jelas? Baik, sebagai contoh di sini misalkan misalkan hijamah misalkan. Bekam. Membatalkan enggak dalam mazhab? Tidak.
Tapi hukumnya apa? Makruh. Baik, atau khilaful aula, tergantung perbedaan yang ada. Ala kulli hal. Khilaful aula ataupun itu makruh, dia diperdebatkan apakah bekam ini membatalkan ataupun tidak. Sahih? Karena dia diperdebatkan, maka di sini kalau seorang melakukan hijamah dan dia puasa Ramadan misalkan, maka disunnahkan atau dianjurkan dia mengqadha. Tidak wajib karena tidak batal. Tapi dianjurkan untuk mengqadha. Kenapa? Untuk agar lebih sempurna puasanya karena dia melakukan sesuatu itu. Baik. Hal yang lain yang tidak dibahas adalah masuknya lalat. Sering ini. Ya kan? Sering atau enggak? Tahu-tahu nggak tahu diri lalat masuk aja. Baik. Yang dia suka buka mulutnya nggak ditutup kalau dia ngantuk. Jelas? Tahu-tahu masuk aja lalat itu. Maka ketika dia masuk, jelas. Berarti kan tertelan masuk ke dalam. Membatalkan nggak ini? Hah? Tidak membatalkan. Baik. Masuknya lalat itu tidak membatalkan. Ini ada di Safinatun Najah, ada nggak? Ada kan? Tidak membatalkan. Baik. Kalau dia sudah masuk ke dalam, kemudian dia mengeluarkan, batal nggak? Batal nggak? Dia sudah masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan sama dia, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Nanti pembahasannya itu apa? Memuntahkan sesuatu dari dalam. Dan memuntahkan mengeluarkan sesuatu dari dalam itu membatalkan. Wadih. Tapi boleh nggak dikatakan kalau lalat itu akan bermudarat pada dirinya, boleh dia memuntahkan, tapi tentu dia batal puasanya dan dia mengambil rukhsah, kemudian dia nanti akan apa? Menggantinya. Diwajibkan dia harus menggantinya. Wadih ya. Jadi kalau ada lalat misalkan sudah terlanjur masuk ya sudah. Alas. Baik. Sudah terlanjur masuk ya sudah. Kalau kamu keluarkan, maka batal puasamu. Baik. Jelas kalau kamu keluarkan sudah masuk ke dalam. Baik. Batasannya mana? Tenggorokan batasannya mana? Batin itu. Batasan zahir itu kha, batasan batin awal dari itu adalah ha. Jelas? Ha. Begitu? Ala khilafin tab'an. Ar-Rafi'i mengatakan kha, An-Nawawi mengatakan ha. Ar-Rafi'i mengatakan kha, An-Nawawi mengatakan ha. Baik. Kha di mana? Kha masih di dekat. Kalau lihat ha lebih di dalam lagi, di tengah-tengah. Ya kan? Kha, ha, kemudian paling ujung. Itu paling ujung. Jelas? Tapi perhatikan ya, berarti itu disebut dengan batinul halqi. Baik, batinnya sudah dimulai dari makhrajal ha ala qaul An-Nawawi. Atau qaul misalkan ala qaul An-Nawawi atau qaulnya Ar-Rafi'i kha begitu. Seingat saya kha. Tapi litakid nanzur madza qala huna. Seingat saya begitu, tadi saya baca di mana ya? Nah ini dia. Makhrajul kha 'inda ar-Rafi wa makhrajul ha 'inda an-Nawawi. Jadi ujung dari zahirul fam itu menurut Ar-Rafi adalah kha. Setelah kha ke bawah sini itu berarti sudah batin. Ke kha keluar itu zahir. Menurut Ar-Rafi, menurut An-Nawawi setelah ha tengah-tengah itu ke bawah, ke dalam itu batin, keluar itu adalah zahir. Begitu perbedaannya. Dengan ini selesai kita membahas pembatal yang pertama, yaitu dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ke dalam jauf, tapi ikatannya banyak. Sesuatu itu harus ain, sesuatu itu masuknya sesuatu yang susah untuk dihindari, yang mudah untuk dihindari, kemudian sengaja dan seterusnya. Ada 7 ikatan tadi. Ada soal sampai di sini? Alas?
Mafi soal? Wadih ya, pembatal puasa yang pertama. Baik, idza ma fi soal naqif insyaallah ila huna. Subhanakallah.